Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnelia dengan NIM S1S1 22056 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Building Complex Models menggunakan Functional APA pada mata kuliah Pengenalan Pola. Nah, oke, langsung saja kita beralih ke bagian pengimplementasian kodenya. Nah, ini adalah pengimplementasian kodenya. Di sini nanti saya akan menuliskan kode dari penggunaan functional APA. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan materi-materi yang sebelumnya telah kita pelajari. Jadi di sini pada mata kuliah ini kita mempelajari mengenai jaringan saraf tiruan menggunakan keras. Di sini kita mulai dengan menggunakan perseptron, di mana seperti yang kita ketahui, perseptron ini adalah model paling dasar yang mampu melakukan klasifikasi linear. Kita juga bisa belajar bagaimana visualisasi decision boundary-nya, menunjukkan batas pemisah antara dua kelas data yang bisa kalian lihat pada layar ini. Kemudian kita juga di sini sebelum pada pertemuan kemarin kita juga telah membahas mengenai fungsi aktivasi, di mana seperti yang kita ketahui, fungsi aktivasi ini adalah menentukan bagaimana sinyal diteruskan antar neuron. Terus di sini kita punya sebuah fungsi yang namanya step, yang seperti sigmoid, tangent, relu, dan juga step. Nah, selanjutnya di sini kita juga menggunakan dataset fashion MNIST, yang dimana berisi gambar pakaian dalam skala abu-abu, maksudnya pakaian itu dalam skala abu-abu. Di sini kita bisa membangun model klasifikasi citra untuk mengenali kategori pakaian tersebut. Nah, di sini terakhir juga kita akan menggunakan keras, yang dimana sebuah APA dari TensorFlow, dimana untuk membangun, melatih, dan mengevaluasi model dari jaringan saraf secara ringkas dan efisien. Yang bisa kita ketahui membuktikan bahwa membangun AI kini itu bisa dilakukan dengan kode yang ringkas dan mudah dipahami. Nah, setelah ini juga ada pengimplementasian menggunakan regresi. Nah, ini selanjutnya kita ada di bagian functional APA, yang dimana yang akan saya jelaskan dalam beberapa menit ke depan. Nah, di sini untuk functional API-nya sendiri, yang pertama kita akan melakukan input bertingkat atau yaitu wide dan juga deep. Kita di sini np random seed 42. Kemudian di bawahnya juga tf TensorFlow atau TensorFlow random seed set 42 juga. Kemudian kita jalankan. Selanjutnya kita masukkan input sama dengan keras dot layers dot input shape xtrain dot shape 1:1, hidden 1 sama dengan keras dot layers dense 30, activation sama dengan
relu input, kemudian kita tambahkan lagi hidden yang kedua. Ini kita copy saja karena sama. Nah, selanjutnya kita tambahkan di sini concat sama dengan keras.layers concatenet kemudian output sama dengan keras.layers dense concat, kemudian model sama dengan keras.models. Jadi di sini saya akan menjelaskan codingan itu setelah saya melakukan codingan. Jadi di sini masih ada error di sini huruf kecil ya, concatenate. Masih kita harus ini hilangkan ya, sepertinya ini yang masih. Kita lihat dulu apanya yang salah. Keras.layers concatenate ini. Nah, jadi pertama ini kita melakukan sebuah input layer dengan jumlah fitur di X-train atau dari data latih pada data X. Kemudian kita tambahkan di sini dua hidden layernya yang berturut-turut dengan jumlah neuronnya itu ada 30. Kemudian kita lakukan aktivasi itu relu. Nah, kemudian di sini untuk input dan hiddennya yang ini digabungkan, yang itulah disebut dengan concatenate. Kemudian fungsinya itu untuk menciptakan jalur pendek langsung dari input ke output. Inilah yang dimaksud dengan arsitektur wide dan deep, dimana nanti output layernya itu hanya memiliki satu neuron yang cocok untuk regresi. Nah, selanjutnya kita ingin melihat model yang kita buat ini, model.summary. Nah, ini adalah ringkasan model yang akan kita buat nanti. Ya, di sini terlihat ada jumlah parameter layer yang kita gunakan dan juga bentuk output dari tiap layernya. Selanjutnya kita akan melakukan kompilasi model yaitu dengan cara model compile loss mean squared error optimizer keras.optimizer sgd learning rate 1,3.
kemudian history sama dengan model fit xtrain epoch 20 validation x valid y valid mse test sama dengan model evaluate x test y test. Kemudian y grade model predict. Nah, kemudian kita jalankan, kita hapus dulu. Ini sudah berjalan epoch-nya, dimana kita menggunakan epoch sebanyak 20. Nah, di sini kita bisa lihat ada loss, yang dimana loss itu adalah kalau dalam regresi itu biasa kita sebut dengan mean squared error atau MSE-nya. Kemudian ada optimizer, dimana optimizer ini yaitu SGD atau stochastic gradient descent. Yang dimana di sini seperti yang saya katakan sebelumnya, kita menggunakan 20 epoch. Jadi model ini dilatih selama 20 epoch menggunakan data validasi untuk memantau apakah ada terjadi overfitting atau tidak. Kemudian di sini kita juga melakukan mengevaluasi performa model dan membuat prediksi untuk data baru. Nah, ini adalah cara kerja menggunakan data input bertingkat atau wide and deep. Selanjutnya, kita akan menggunakan functional API menggunakan dua input juga, wide dan deep, tapi ini kita gunakan dengan subset fiturnya. Jadi kita langsung saja kita ulangi empty random .set sama dengan 42, kemudian tf random .set 42. Kemudian kita jalankan. Input A sama dengan keras .layers .input shape 5 name wide input kemudian input B sama dengan keras .layers input shape sama dengan 6 lalu kita beri nama deep input
kita gunakan hidden yang pertama sama dengan keras layers. Oke, di sini juga kita menggunakan dense 30 dan aktivasinya masih sama, yaitu rel. Kemudian kita gunakan hidden yang kedua, keras dot layers dense 30 activation relu hidden 1 John cat sama dengan keras dot layers John cat Janet input A input B, kemudian output keras dot layers dense 1,6 output cuncat, kemudian model sama dengan keras dot model dot model input A input B output sama dengan output. Oke, kita jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama pada input A yaitu kita masukkan fitur 0 sampai 4 di mana 5 fitur menggunakan whitepad, maksudnya 0 sampai 4, 5 di sini adalah 0 sampai 4 karena hitungannya itu dimulai dari 0, di mana di sini kita menggunakan fitur whitepad atau white input. Kemudian pada input B kita menggunakan di sini ada 6 fitur, jadi dari angka 2 sampai dengan fitur 2 sampai 7. Di sini kita gunakan dipad. Kemudian di sini kita tambahkan lagi di hiddennya itu input B, yang dimana dia akan melewati 2 layer tersembunyi atau hidden yang kita sebut tadi itu, input A dan input B. Nah, input A yang di akhir ini dan hidden yang digabung yang ini itu akan menghasilkan output akhirnya. Nah, setelah kita buat white dan deep-nya, selanjutnya kita model compile loss MSI optimizer keras optimizer SGD dengan learning rate-nya itu I. Nah, kemudian di sini kita bagi data latihnya xtrain A, kemudian xtrain-nya untuk yang B, kemudian xtrain
train kemudian setelah untuk data latih kita copy lagi di sini, tapi di sini kita menggunakan data valid ya, atau validation x valid b x valid, di sini juga x valid, kemudian x test a, x test b sama dengan x test x test Nah, ini untuk data ujinya. Selanjutnya kita menggunakan untuk data prediksi data barunya. Nah, ini adalah model yang akan kita buat nanti, di mana kita menggunakan 4. Yang pertama ada untuk data latih, data validasi, data uji, dan juga data baru. Selanjutnya kita akan menjalankan approach-nya, jadi kita buat history supaya kita bisa lihat performa dari model tersebut. Jadi history model fit x train a, x train b, y train epoch 20. Kemudian untuk validation datanya itu kita beri x valid a, kemudian x valid b, kemudian y valid. Nah, kemudian MSE-nya juga kita tes menggunakan model evaluate x test a, x test b, y test y red. Untuk prediksinya kita buatkan juga menggunakan model predict x new a, x new b. Kemudian kita jalankan terlebih dahulu untuk melihat approach-nya. Di sini kita menggunakan double approach. Kita lihat di sini loss dan juga validasi data loss-nya, loss-nya atau kesalahannya. Jadi loss itu semakin rendah artinya dia semakin baik, artinya errornya itu semakin sedikit. Tapi tunggu dulu, di sini kita ada error bagian MSI test model evaluasi x test. Oh, ini salah. Ini di sini tuh koma. X test B. Oke, kita run ulang.
Jadi saya lanjutkan yang tadi bahwa ketika lossnya itu semakin mendekati 0, itu berarti dia bagus, karena loss ini kan dia tuh melihat kesalahan dalam prediksi atau dalam validasi. Jadi kalau misalnya dia semakin 0 berarti kesalahan prediksi yang dilakukan itu sangat sedikit. Nah, ini adalah hasilnya untuk penggunaan functional APA menggunakan 2 input dengan subset fitur. Nah, selanjutnya kita akan auxiliary outputnya untuk regulasi. Jadi kita akan melakukan auxiliary output di mana digunakan untuk regularisasi. Jadi di sini seperti biasa kita input numpy random dot set 42, kemudian tf random dot set 42, kemudian kita jalankan. Input A sama dengan keras dot layers dot input shape 5 name density-nya itu kita pakai 30 sama, kemudian aktivasinya itu masih sama ya, kita menggunakan yang namanya relu. Dan input B. Nah, ini saya copy saja karena di bawah ini kita buat hidden double layer, jadi hiddennya itu ada 2 hidden 2 karena menggunakan density juga dengan juga 30 neuron, activation sama relu, namun di sini bukan input B tapi sudah hidden 1. Jadi yang di input di sini itu hasil dari hidden 1, dan yang dari hidden 1 itu hasil dari masuk input dari B. Nah, ini sama, jadi saya copy saja. Kemudian kita buat modelnya lagi kembali untuk menjalankan keras dot model input A, input B, output. Nah, kita jalankan. Di sini terdapat error yang ini sepertinya. Oke. Nah, setelah itu kita model buat compile modelnya, model compile loss sama dengan MSE koma
loss weight 0,9 0,1. Optimizernya itu keras, optimizer SGD learning rate. Kemudian kita buatkan agar history modelnya tampil, history model dot fit, lalu kita jalankan. Nah ini di sini sambil kita tunggu epochnya selesai, saya akan menjelaskan mengenai output utamanya di sini. Yaitu main output, yaitu dari hasil gabungan dari hidden 1 dan juga hidden 2. Sedangkan kalau untuk aux outputnya itu langsung dari hidden layer kedua. Tapi kalau main output tuh dia itu output utamanya, dimana tujuannya untuk membantu regularisasi agar bisa melatih model untuk tidak terjadi overfitting. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita akan melihat total loss-nya, total loss main loss aux loss sama dengan model evaluate menggunakan X-test A, X-test B, Y-test Y-pred main, Y-pred aux model predict X new A, X new B. Jadi di sini kita akan melatih output terhadap label yang sama, di mana di sini ada 3 nilai. Yang pertama itu total loss, kemudian loss untuk main output, dan juga loss untuk auxiliary output. Nah, ini adalah bagaimana kita menggunakan functional API agar tidak terjadi overfitting. Selanjutnya kita masuk ke tes the subclassing API, di mana di sini nanti kita akan melakukan sebuah penggunaan wide and deep model, yang dimana nanti di sini kita akan melihat atau mengcustom model kelasnya sendiri.
Jadi nanti ini di dalam subclassing API itu adalah cara membangun model menggunakan subclassing API. Jadi nanti kita akan tahu bagaimana sih cara membangun model tapi menggunakan subclassing API, di mana di sini nanti kita akan mengcustom kelasnya apa, kemudian mewarisi apa, kemudian definisi layernya, dan juga arsitektur forward pass-nya apa. Jadi langsung saja di sini kita kelas seperti yang kita ketahui atau yang kita sebutkan sebelumnya bahwa kita akan membangun model dengan custom, artinya kita bisa mengisi sendiri model tersebut model apa. Di sini saya menggunakan wide and deep model keras.models.model, di mana dev init self-nya itu mempunyai units 30, activation-nya relu. Kemudian di sini kita menggunakan self hidden activation, kemudian self outputnya, kemudian dev input A, input B sama dengan inputs, kemudian seperti biasa concat atau menggabungkan, lalu ada main output, output, dan juga returnnya. Setelah itu kita melakukan yang namanya memanggil model tersebut wide and deep model, di mana di sini kita isi 30, activation sama dengan relu. Jadi tetap kita gunakan relu, lalu kita jalankan. Jadi wide depth modelnya ini adalah yang disebut dengan custom model. Jadi kita bisa isi atau custom nama modelnya, nama kelasnya. Kemudian di sini dia mewarisi ada inheritance, yaitu mewarisi keras models.model, melakukan inheritance. Kemudian initnya ini adalah definisi dari layernya. Kemudian untuk call-nya ini sendiri, fungsi call-nya ini adalah arsitektur forward pass. Biasanya itu sama seperti functional API sebelumnya. Jadi kayak dia punya kelas seperti itu. Selanjutnya kita akan compile modelnya. Model compile loss mse loss weight 0.9 0.1 optimizer dengan keras optimizer sgd learning rate. Nah, epoch-nya di sini kita gunakan misalnya 10. Kemudian validation-nya kemudian kita hitung total loss-nya juga, main loss-nya, aux loss-nya dengan model evaluate gunakan xtest A, kemudian xtest B, lalu y test,
Ini Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan prediksi juga ya, Fred. Nah, coba kita jalankan. Nah, ini sama seperti sebelumnya, cuman di sini kita lebih fleksibel, kita bisa tambahkan logika lebih kompleks di bagian di sini call-nya. Jadi kita bisa tambahkan logikanya untuk lebih kompleks. Jadi sebenarnya ini sama dengan sebelum-sebelumnya ini approach-nya dijalankan, cuma di sini bedanya kita menggunakan fungsi namanya call. Oke, jadi ini hasilnya. Selanjutnya bagaimana setelah kita punya suatu model yang bagus, bagaimana caranya tanpa perlu kita run ulang semua kode-kode kita. Jadi kalau misalnya kita mau pakai, kita harus run ulang nih. Seperti yang kita ketahui, kalau Epoch ini sebenarnya memang cepat karena kita menggunakan data yang sedikit. Tapi bagaimana kalau misalnya kita menggunakan data yang sangat banyak, teman-teman, yang kalian tahu bahwa bisa sampai setengah jam, bahkan sampai 1 jam lebih. Nah, caranya supaya kita bisa tetap memakai kode tersebut tanpa perlu runtime ulang semua kode-kode kita, itu dengan cara kita save model. Jadi kita bisa menggunakan kembali model tersebut. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya gampang saja, teman-teman. Di sini kita tulis lagi np randomnya seperti biasa. Saya copy saja yang ini. Kemudian kita jalankan. Selanjutnya di sini nanti kita akan membuat sebuah model yang dimana nanti model tersebut yang akan kita load. Jadi kita tidak perlu lagi yang namanya jalankan semua kode secara ulang dari awal. Jadi kita tidak perlu. Jadi langsung saja model sama dengan keras .models .sequential keras Nah, ini kita langsung di sini ada di sini ternyata pakai S seperti ini, teman-teman. Nah, ini sudah tersimpan, teman-teman. Namanya tuh model kerasnya itu my keras model H.5. Nah, ini adalah model yang akan dipakai. Jadi cara save-nya itu tinggal setelah kita ambil ya, cara save-nya itu model.save. Misalnya
my keras 2 dot model H5. Biasanya kita bisa menggunakan keras juga dot keras di sini, tapi itu sudah tidak bisa lagi. Bisa juga bisa pakai keras, bisa juga pakai H5 seperti ini. Nah, bisa juga kita pakai keras. Nah, di sini sudah tersimpan ya my keras 2 model H5. Nah, ini kita tunggu lagi setelah runtime, kita tunggu di sini. Nah, ini di sini menggunakan dot keras. Jadi kita untuk save model itu kita bisa menggunakan H5 dan keras. Tapi sekarang ini masih bisa digunakan H5, tapi biasanya sudah disarankan untuk menggunakan keras. Jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini, bagaimana kita dari mulai menggunakan functional wrapping-nya seperti apa, bagaimana kita melakukan agar tidak terjadi overfitting, sampai pada kita bagaimana save dan loading model agar tidak perlu merun semua ulang kode yang kita jalankan. Oke, mungkin itu saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.